Orang yang bersyok kelinci untuk masuk di bulan Oktober, ada sebuah harapan, ada sebuah kemajemukan dalam kehidupan kamu ya. Di sini eh, cukup bagus sekali karena rasa semangat kamu cukup tinggi dan ada sebuah harapan yang selama ini kamu kandung beban ya. Karena di sini di bulan Oktober ini ada sebuah beban yang bisa Anda dapatkan. Itu semuanya tuh bakal bisa terselesaikan dengan baik dan penuh lancar ya di bulan Oktober. Jadi di sini apapun yang Anda inginkan tuh bisa terpenuhi dengan baik ya. Jadi eh, sesuatu harapan bisa dilakukan dengan seksama dan penuh dengan kesabaran ya. Karena di sini apapun yang Anda harapkan bisa saja Anda dapatkan, hanya saja emosi kamu harus tetap stabil dan jangan melakukan sesuatu harapan itu dengan secara tergesa-gesa ataupun membuat diri kamu itu lupa diri akan sebuah masalah ya. Jadi apapun yang kamu hadapkan, apapun yang Anda jalankan, itulah yang nanti akan dapatkan hasilnya nanti di bulan Oktober. Karena di sini sebuah aura itu cukup bagus sekali, tapi di sini ada sedikit aura merah yang cukup membuat diri kamu tuh penuh dengan semangat dan bergairah dalam melakukan sebuah harapan ataupun ada sedikit emosional yang cukup memberatkan diri Anda ya. Sehingga di sini kamu lebih banyak galaunya daripada uh, mendapatkan sebuah kepastian dalam diri kamu sendiri ya. Nah, lalu bagaimana dengan asmara percintaan? Di sini yang saya harapkan di sini ada penuh dengan ketegasan hati dalam diri kamu ya dalam menggapai sebuah harapan dalam setiap pasangan ataupun orang yang kamu sukai. Karena di sini untuk kamu orang yang bersyok kelinci untuk masuk di bulan Oktober ini sebuah harapan tuh bisa Anda dapatkan dan bisa saja harapan itu bisa saja pupus di tengah jalan karena mengenai pasangan kamu itu banyak desas-desusnya juga banyak naik turunnya sebuah perasaan yang dihinggapi oleh kamu ya. Jadi sehingga emosi kamu itu kurang stabil dan kurang bisa legah dalam berpengharapan yang baik. Halo teman-teman, tenang kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersyok kelinci untuk masuk di bulan Oktober ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya jika Anda menyukai video ramalan saya ini ya. Oke teman-teman di sini, eh bagaimana tentang siklus kehidupan? Pastinya Anda sangat penasaran sekali untuk Anda yang bersyok kelinci ya. Karena di sini dengan karakternya, dengan kriterianya itu orang syok kelinci itu cukup sangat lemah lembut dan ramah tamah, sopan santun dalam menggapai sesuatu harapan ya. Apalagi pintar bersolek diri ataupun berpenampilan menarik terhadap lingkungan sekitarnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang syok kelinci ini anda harus lebih rileks, santai, hembuskan nafas Anda keluar masuk ya, supaya Anda lebih relaksasi dan Anda terimalah sebuah ramalan ini dengan penuh sesama ya, jika Anda benar-benar yakin bahwa ramalan ini cocok dengan Anda ya. Jadi di sini teman-teman kita akan mulai, kita akan mengambil kartu yang di tengah. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk situasi dominan apa yang bakal terjadi, ini adalah sebuah kemajemukan ataupun sebuah kebosanan dalam berpengharapan sesuatu ya. Sehingga di sini ada sebuah tujuan yang tak disangka-sangka. Di bulan Oktober ini ada sesuatu harapan, tapi di sini Anda belum apa-apa, Anda sudah mendapatkan sebuah kebosanan, kebetean, dan menghinggapi ataupun merasakan sebuah masalah itu dengan penuh
kebimbangan ya, sehingga di sini kurang adanya keraguan-keraguan baik dari situasi kondisi, siklus kehidupan yang bagaimana ataupun baik dari segi asmara percintaan yang kamu alami ya. Nah, jadi di sini kita akan mengambil dua sisi tindakan ya. Di sini sisi kiri dan sisi kanan. Kita akan melihat apakah dari sisi kiri kamu mengambil tindakan yang baik atau dari sisi kanan ya. Kita akan mengambil dari sisi kiri dulu ya. Di sini yang saya lihat ya, ada tindakan dalam sebelah kiri ya yang saya kamu ambil ini. Di sini sebenarnya ada sebuah berkat ya yang bisa Anda dapatkan, ada sebuah kelimpahan dalam berkat yang kamu raih. Sebuah kesuksesan sebenarnya sudah ada di dalam genggaman tangan kamu ya. Tapi di sini yang saya lihat, kamu itu lebih banyak lebih suka meminta hasil instan ya. Maksudnya kamu kurang bisa melewati proses kehidupan yang harus dilalui ya. Jadi ibaratnya kayak seperti proses demi proses ya. Jadi kalau misalnya Anda mengambil tindakan seperti ini, kamu tuh lebih sukanya kamu lebihnya instan, tidak mau berusaha dan tidak mau lebih giat gitu ya. Karena di sini yang saya lihat di sini untuk sebagai pertumbuhan sebagai untuk mendapatkan keputusan ya, perjuangan hidup kamu itu di sini yang tindakan yang kamu lakukan itu seharusnya melakukan sebuah perubahan. Tapi di sini kamu tuh kurang adanya fokus untuk melangkah ke tahap selanjutnya ya. Jadi di sini yang saya lihat kamu tuh untuk mendapatkan sebuah lambang puncak keberhasilan, prestasi kamu itu dalam diri kamu itu ya sebuah internal, kurang adanya komitmen yang kuat, dan kamu tuh lebih banyak pengennya kamu mendapatkan sebuah berkat yang melimpah gitu tanpa usaha yang cukup memadai ataupun cukup usaha yang cukup berkorban ya lebih banyak dari sebelumnya ya. Nah, jadi di sini ini adalah sebuah tindakan yang kalau misalnya benar Anda ambil, ini tentu saja pasti keberhasilan itu akan sangat susah sekali diambil ya. Nah, lalu dengan tindakan kamu ya ambil dari sisi tindakan yang sebelah kanan, ini sebenarnya ada sesuatu harapan yang bisa Anda capai ya. Sebuah target kamu tuh jelas dan pasti. Jika kamu mengambil tindakan seperti ini, ya, apa yang kamu lakukan itu penuh dengan ambisi, penuh dengan strategi, cukup bagus sekali ya dalam meraih sebuah impian, ya. Tapi di sini kamu tuh kalau misalnya kamu cukup bisa meyakinkan dirimu, bisa mendominasi kehidupan kamu, maka semua rencana awal itu bakal bisa tersusun ya, bisa berubah dengan baik dengan sendirinya ya. Karena di sini yang saya lihat ambisi kamu itu tidak Anda akan abaikan, tapi kamu bakal bisa berkembang ya sesuai ambisi yang kamu inginkan. Keinginan kamu cukup kuat di sini ya. Ya, kamu bisa mengendalikan sebuah emosi kamu ya. Pengendalian diri kamu itu bisa disalurkan ke suatu hal yang cukup lebih positif ya. Sehingga di sini kamu bisa memberikan sebuah harapan dalam kehidupan kamu ya. Nah, lalu bagaimana dengan tindakan kamu setelah kamu tahu ya dari sisi tindakan kiri, sisi tindakan kanan, kita akan melihat apakah kita mengambil kehidupan tindakan kamu tuh dari sisi antara ya. Jika memang benar-benar kamu sudah benar-benar yakin kamu itu bisa mengambil sesuatu harapan yang baik, yang bagaimana tindakan yang Anda ambil ya. Coba di sini kita akan lihat. Nah, jadi di sini, ini yang saya lihat, kamu itu, satu, kamu harus bisa adanya kesabaran, dan kamu harus bisa memilih yang terbaik dalam sebuah keputusan yang baru ya. Karena di sini jalan yang baik, jalan yang baru itu semua pasti akan dijalankan, asalkan kamu melakukan tuh dengan penuh kesabaran dan kamu harus bisa menunggu ya. Jadi di sini kabar baik, kabar yang bagaimana Anda harapkan, Anda yang Anda dapatkan, kamu tuh harus bisa benar-benar meraih sebuah harapan yang bisa kamu gapai dan kamu bisa mengharapkan sebuah impian ya. Karena di sini di bulan Oktober ini ada sesuatu keinginan yang bisa dicapai, hanya saja di sini tidak dengan terburu-buru ataupun tergesa-gesa dalam pencapaian sesuatu harapan ya. Nah, jadi di sini adalah sebuah kartu yang cukup bagus sekali dalam sebuah tindakan yang seharusnya kamu ambil ya. Nah, lalu bagaimana dengan keputusan yang akan Anda ambil? Kita akan mengambil dua kartu, ya. Di sini dua kartu ini mengatakan bahwa di sini kamu harus ada banyak berdoa, ya. Di sini harus ada doa restu dari keluarga kamu, orang tua kamu, dan kamu harus ada yang namanya
eh, peningkatan doa spiritual ya. Nah, karena di sini kamu harus bisa yang namanya menghandle atau mengatur kehidupan kamu dengan baik. Karena di sini kamu jangan bisa diatur oleh orang lain, tapi kamu harus benar-benar bisa lebih berharga dari sebelumnya. Jadi kamu harus bisa benar-benar mengatur diri kamu tuh lebih bijak ya dari segi waktu, tenaga dan apa yang bisa Anda harapkan dalam mengemudi ataupun mengatur segala sesuatunya dengan baik di kehidupan kamu. Jadi di sini dengan adanya dukungan dari orang tua, orang lain ataupun Tuhan, semuanya pasti akan berjalan dengan baik asalkan kamu cukup bisa mengatur kehidupan kamu dengan penuh keyakinan, penuh dengan seksama, dan penuh dengan keteraturan bahwa kehidupan kamu tuh jauh lebih membaik dari sebelumnya ya. Ini adalah sebuah pengambilan keputusan yang cukup baik sekali yang bisa Anda hasilkan. Nah, jadi di sini untuk kamu orang yang bercoklinti cukup bagus sekali di bulan Oktober. Hanya saja di sini ya ada sebuah kekuatan ya dalam jiwa kamu. Jadi kamu tuh harus benar-benar bisa meraih sebuah harapan yang benar-benar bisa Anda gapai. Lalu bagaimana dengan asmara percintaan kamu? Di sini kita akan melihat ya lebih jauh ya. Di sini kalau yang saya lihat ya dari segi percintaan kamu ini, kamu tuh lebih banyak meminta keadilan ya. Jadi keadilan yang seperti apa? Karena sebuah hubungan kamu tuh tidak ada kejelasan dan tidak ada sebuah harapan yang baik. Karena di sini kamu lebih banyak sebuah harapan semu dan janji-janji semu ya. Karena di sini pasangan kamu itu yang kamu harapkan itu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan ya. Jadi di sini membutuhkan keadilan untuk lebih banyak bertatap muka ataupun sebuah pertemuan. Dan itu juga untuk mendapatkan sebuah cinta, adapun sisi positif, Anda harus bisa memberikan ataupun melupakan beban masa lalu ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat kamu tuh harusnya ada sebuah hubungan yang baik ya dalam menggapai sebuah harapan. Karena yang di sini yang saya lihat harus ada sisi kasih sayang dan kolaborasi yang cukup melekat dalam diri kamu ya dengan pasangan kamu. Nah, terus juga di sini Anda harus bisa lebih terbuka dengan pasangan, terbuka dengan sesuai perasaan yang bagaimana Anda harapkan. Karena di sini ada sesuatu yang bakal terjadi ya sebelum sebuah hubungan pasangan kamu tuh di sini ya kalau bisa uh, harus bisa bertahan satu sama lain dengan pasangan tanpa adanya moderasi ya. Jadi sini hubungan kamu itu harus bisa menciptakan sebuah keselarasan dan keseimbangan dalam hidup kamu. Nah, jadi di sini ya kamu itu harus ada namanya sebuah ekspresi cinta ya yang manakala harus bisa bersedia mengungkapkan perasaan kamu, mengungkapkan perasaan ke dia ya. Karena di sini yang saya di sini memang Anda sudah cukup mengenal satu sama lain. Hanya saja di sini tidak ada sisi keterbukaan mengenai harapan ataupun mengenai ungkapan cinta ataupun ungkapan perasaan. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang Anda hadapi, itulah yang bisa Anda kerapkan dalam diri kamu. Ya, jadi sini hubungan kamu itu sebenarnya bagus sekali, hanya saja di sini tidak ada keterbukaan dan hanya bisa menggebu-gebu aja sebuah perasaan sehingga kalian susah untuk mendapatkan sebuah harapannya. Jadi dalam diri kamu itu bagaimana yang Anda jalankan, apa yang Anda harapkan, ya seperti itulah Anda mendapatkan sebuah sisi perasaan yang bagaimana Anda jalankan. Nah, jadi di sini apa yang Anda jalankan, apa yang Anda alami, ya itulah kamu harus bisa bersedia mengungkapkan semua apa yang kamu harapkan dalam sebuah pasangan walaupun memang tidak ada komitmen ataupun ada komitmen yang kamu jalankan itu ya harus tetap ada kesediaan dalam pasangan yang baik ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Orang yang bersio kelinci di bulan Oktober. Jika memang Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai pribadi Anda bisa dicatat nomor WA saya ke nomor WA saya untuk nomor XL ya. Nah, jadi di sini teman-teman hasil ramalan sudah selesai. Saya mohon pamit dan sampai jumpa.